Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Physics Conqueror. Pada final project kali ini, kami membuat sebuah aplikasi game RPG 2D dengan tema edukasi. Latar belakang dari aplikasi ini dibuat karena di era sekarang ini kecenderungan siswa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game dibandingkan belajar. Terlebih lagi di tengah pandemi ini, kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dilakukan di sekolah terpaksa dilakukan secara online. Dan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Akibatnya, siswa merasa jenuh dalam belajar. Oleh karena itu, kami mencoba membuat sebuah game edukasi agar siswa belajar lebih menyenangkan. Dan pada proyek ini, kami mengkhususkan hanya untuk materi fisika saja. Kami beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya sendiri, Abdul Hakim, sebagai tim lead, background saya fisika, dan pada proyek ini saya sebagai full stack developer. Fokus utama saya menghandle server dan membuat desain map pada game. Halo semua, perkenalkan nama saya Raden Mas Agung Muhammad Rizwan Sontodipuro. Background saya adalah Marine Science, dan dalam proyek kali ini saya bekerja sebagai full stack developer dengan tugas pokok membuat desain map dan membuat beberapa fitur serta styling untuk CMS. Nama saya Abi Makarim, background saya Marine Engineering, dan pada proyek kali ini saya berperan sebagai full stack developer dengan fokusan CMS dan map design. Nama saya Eki Dodi Pratama Alfiansyah, background saya civil engineering. Di proyek ini saya bertindak sebagai full stack developer dengan fokus utama saya pembuatan server dan support di bagian klien. Dan yang terakhir saya Fauzi Ramadan, background saya game teknologi. Pada project ini saya menghandle coding untuk game flow, dan game logic. Baik, sekarang kita lakukan testing pada server. Ya, kita bisa lihat bahwa dari 69 tes yang telah kita lakukan, hasil coverage yang kita dapatkan adalah 98,6%. Dengan hasil berikut, kita bisa simpulkan bahwa aplikasi yang kita buat bisa berjalan dengan lancar. Berikut merupakan CMS yang dapat digunakan oleh para guru untuk melihat data-data yang berkaitan dengan game. Di sini guru-guru dapat melihat list student yang berisi data-data nama yang sudah didaftarkan. Tidak hanya itu, guru-guru dapat mendelete, mengedit, dan juga menambahkan student baru. Pada player score list, guru-guru dapat melihat para student yang sudah memainkan game dan dapat dilihat skor-skornya. Juga guru dapat melihat rata-rata skor daripada semua siswa yang sudah memainkan game dan melihat total student yang ada. Guru-guru juga dapat melihat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada pada game tersebut. Di sini guru-guru dapat mengedit, mendelete, dan menambahkan soal sesuai keinginan, dan batas maksimal daripada soal tersebut adalah 15. Halo semua, ada game baru nih. Gamenya rada-rada unik lagi. Jadi kalau misalkan game kebanyakan itu kan dia nggak ada faedahnya ya, maksudnya ya nggak ada edukasinya. Nah, kali ini ada game baru dengan edukasi yang dikandungnya. Nah, gambarnya sendiri itu kalau kita lihat-lihat ya 2 dimensi gitu kan, jadi bisa nostalgia juga kayak zaman-zaman kita dulu lah, zaman kayak mainan Pokemon ataupun Mario Bros. Nah, nggak usah lama-lama, kita cobain aja lah ya. Di dalam fisika, suatu tarikan atau dorongan daya. Wah, ada penjelasannya nih. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pengen lebih mempelajari ataupun mendalami masalah fisika, cocok banget nih buat kalian. Apalagi buat kalian anak SMA, dan ya kita lanjut aja ya. Untuk yang kedua, kelembaman atau inersia suatu benda dipengaruhi oleh massa benda. Uh, Sejauh ini masih benar ya. Selanjutnya, saya ingin memperlihatkan bahwa di dalam game ini juga terdapat fitur logout. Nah, ketika kita logout dan kita login kembali, itu ternyata karakter kita itu sudah tersave ataupun tersimpan di tempat sebelumnya. Selanjutnya,
saya pengen kasih lihat kalau misalkan ada fitur lainnya, yaitu fitur blocking. Nah, jadi kalau misalkan kita itu pengen ke stage selanjutnya tapi kita belum melawan bos, itu kita tidak bisa. Jadi satu-satunya cara untuk um, ke stage selanjutnya adalah kita mengalahkan si monster tersebut. Selanjutnya ada fitur potion. Jadi dengan bermodalkan 5 koin, kita dapat membeli potion, dan dengan memencet tombol minus, itu kita dapat menggunakan potion sehingga HP kita itu akan bertambah sebanyak 1 health. Oke, next kita lanjut lagi ke monster selanjutnya. By the way, kita udah pindah ya ke map yang medium. Apakah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan memiliki gaya? Tidak. Oke, ada penjelasannya. Lanjut. Oh iya, ada fitur kalau misalkan kita menekan shift itu kita bisa lari. Jadi kalau misalkan kalian merasa, aduh gayanya hebat sih, kita bisa aja tekan shift. Sebuah benda yang berada di lantai yang licin. Gaya gesekan benda dengan lantai yang kecil. Saya akan menampilkan atau ingin menunjukkan bagaimana tampilan ketika si player itu kalah ataupun mati. Wah. Nah, otomatis ketika player itu mati, mereka akan diarahkan kembali ke main menu. Sekarang kita sudah berada di map-map terakhir ya. Di map yang hard dengan stage-stage terakhir juga. Oke, langsung saja. Bus skala Espero dengan massa 5.000 kg bergerak dengan kelajuan 50 meter. Isinya ini langka semua. 5, 12,5. Oke. Berarti kita coba-coba aja kelebatan 5. Coba-coba saya berhasil. Lanjut saja. Waduh. Ketemu bapaknya nih. Tanpa berlama-lama kita ini 800 Newton, terus biang, lalu ini 1,25 Newton, terus 80 Newton, terus ini tadi 500 Newton. Akhirnya gamenya selesai juga. Terima kasih. Berikutnya adalah workflow aplikasi. Terdapat layanan CMS di mana guru dapat melakukan input data siswa dan data soal. Yang data tersebut akan disimpan di server AWS. Dari input tersebut, guru juga dapat melihat data yang tersimpan dan data pencapaian siswa. Pada gamenya sendiri, siswa harus login sesuai data yang tadi telah diinput oleh guru. Kemudian gamenya akan mengambil data soal yang tersimpan pada server AWS. Sepanjang permainan, siswa akan membuat pencapaian yang datanya akan disimpan di server AWS agar dapat dilihat oleh guru melalui layanan CMS. Di bagian backend, kita menggunakan Node.js, Express.js, JSON Web Token, Bcrypt.js, PostgreSQL, dan SQLite. Dan kita lakukan tes menggunakan Jest, dan kita deploy server menggunakan AWS. Dan di bagian front-end, kita menggunakan React.js, Redux, dan Stripe untuk CMS client, dan kita deploy CMS client menggunakan AWS. Dan kemudian untuk di bagian development game, kita menggunakan Unity. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.